Halo pemirsa GPR TV, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi dengan saya, Rosi Triastuti, di program Kominfo Newsroom Rabu 17 November 2021. Pemirsa, kasus positif COVID-19 selama pelaksanaan pembelajaran tatap muka di sejumlah daerah mengalami peningkatan. Dengan evaluasi ini, Budi Gunadi Sadikin akan berkoordinasi dengan Menteri Pendidikan untuk segera menekan laju penularan di lingkungan pendidikan. Menteri Budi Gunadi Sadikin menyebut, lonjakan kasus COVID-19 akhir-akhir ini yang terjadi di sejumlah daerah didominasi oleh kegiatan pembelajaran tatap muka dan takziah. Atas situasi tersebut, pihaknya akan melakukan pendalaman dan sebagian besar kenaikan kasus COVID-19 dengan Mendikbudristek Nadiem Makarim untuk melakukan konsolidasi. Hal ini disampaikan langsung usai rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo pada Senin 15 November 2021. Saya dengan Pak Nadiem akan segera melakukan konsolidasi. Rencananya mudah-mudahan minggu ini kita sudah bisa selesaikan bagaimana kita bisa tetap melakukan program tatap muka, tapi dengan surveillance yang aktif dan yang lebih proaktif. Berita selanjutnya, terkait kenaikan kasus COVID-19 yang ada di sejumlah daerah, Presiden Joko Widodo menyampaikan pesan kepada Menkes Budi Gunadi Sadikin untuk tetap ekstra waspada dalam menjalankan prokes, khususnya mewaspadai gelombang ketiga dan varian baru COVID-19. Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2021, Presiden Joko Widodo menyampaikan pesan kepada Menteri Budi Gunadi Sadikin untuk wanti-wanti masyarakat dan tetap ekstra waspada akan bahaya kegiatan tersebut. Pihaknya juga kini tengah mengamati beberapa provinsi, kabupaten, dan kota yang mengalami kenaikan kasus COVID-19. Meski demikian, peningkatan kasus tersebut masih sedikit dan masih bisa terkontrol. Tadi di ratas Bapak Presiden menyampaikan bahwa memang alhamdulillah kasus sudah menurun, tapi kita harus ekstra waspada terutama menghadapi Nataru. Jangan sampai terjadi lonjakan berikutnya. Bapak Presiden juga menekankan 5 provinsi yang jumlah kasusnya sekarang sudah mulai melandai dan ada beberapa indikasi mulai ada kenaikan, itu harus dimonitor secara ketat ya. Jadi 5-5-nya adalah provinsi di Jawa. Pemirsa, berkaitan dengan libur Natal dan Tahun Baru, pemerintah memastikan ketersediaan stok dan menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok jelang Natal dan Tahun Baru. Jelang Hari Raya Natal 2021 dan Tahun Baru 2022, Kementerian Perdagangan menggelar Rapat Koordinasi Nasional Stabilisasi Harga dan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok menjelang Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 di Bandung, Jawa Barat, Senin 15 November. Dalam rapat tersebut, Mendak memastikan stok barang kebutuhan pokok cukup dan harganya terjangkau menjelang Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Berdasarkan data dari 34 provinsi dan pelaku usaha barang kebutuhan pokok, stok dan pasokan barang kebutuhan pokok mencukupi dan harganya stabil. Mendak juga menekankan pentingnya dukungan dan sinergi dari pemerintah daerah di seluruh Indonesia dalam upaya stabilisasi harga dan pasokan barang kebutuhan pokok. Selain itu, untuk menjaga agar ekonomi tetap tumbuh selama pandemi dengan tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Kita memastikan bahwa barang-barang pokok dan barang penting untuk menghadapi Tahun Baru dan Natal cukup tersedia stoknya dan harga terjangkau. Tapi saya ingatkan sekali lagi Bapak dan Ibu, sebagaimana kita lihat di bulan Juli kemarin bahwa ketika terjadi gejolak wave daripada COVID-19 ini akan memberhentikan kegiatan ekonomi atau memperlambat pertumbuhan ekonomi. Jadi saya minta tolong kepada seluruh kepala dinas provinsi di 34 provinsi memastikan bahwa SOP Peduli Lindungi itu selalu dijalankan. Kita juga melihat ada beberapa keteladaran yang sekarang terjadi, mudah-mudahan ini
bisa dihindarkan dan kita menjaga untuk tidak merebaknya COVID-19 yang ketiga. Informasi selanjutnya, Indonesia telah melampaui target vaksinasi dosis lengkap dengan capaian 40% pada akhir tahun 2021. Hal ini telah melampaui target dari WHO. Cakupan vaksin COVID-19 di Indonesia berhasil melampaui target WHO yang mana vaksinasi lengkap telah mencapai 40% populasi penduduk pada akhir tahun 2021. Hingga Minggu 15 November 2021, total 215,6 juta dosis vaksin telah diberikan kepada masyarakat. Jumlah penerima dosis pertama 130,3 juta orang atau 62,5%. Lebih dari 84,1 juta orang atau 40,4% sudah menerima dosis lengkap dan 1,19 juta atau 81% nakes sudah menerima vaksin ketiga atau booster. Indonesia sendiri telah mengamankan stok vaksin per Sabtu 13 November sebanyak 342,5 juta dosis vaksin dalam bentuk jadi dan bulk. Dengan banyaknya jenis dan merek vaksin yang tersedia, masyarakat diimbau tidak perlu ragu dengan vaksin yang ada. Tidak perlu memilih merek vaksin, gunakan vaksin yang tersedia terlebih dahulu saat ini. Pemerintah menjamin vaksin yang diberikan kepada masyarakat aman, bermutu, dan berkhasiat. Menutup informasi terakhir, sebagai upaya mengantisipasi terjadinya gelombang ketiga kasus COVID-19, pemerintah siap menggunakan obat Molnupiravir yang terencana digunakan pada tahun depan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, obat COVID-19 Molnupiravir rencananya akan tiba di Indonesia pada akhir tahun 2021. Pil buatan Merck itu diharapkan sudah bisa digunakan pada tahun 2022 mendatang. Kehadiran Molnupiravir sendiri dianggap penting untuk mengatasi COVID-19, terlebih dalam mengantisipasi potensi gelombang ketiga di Indonesia lantaran libur Natal dan Tahun Baru. Pihaknya juga masih menunggu Emergency Use Authorization atau EUA atau izin penggunaan darurat obat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat atau FDA. Dan akan terus mengkaji alternatif obat-obatan lainnya yang dapat digunakan untuk membantu pasien COVID-19. Yang terakhir, kami juga melaporkan dari sisi obat-obatan, Molnupiravir diharapkan bahwa akhir tahun ini sudah bisa tiba di Indonesia dan kita sudah siap untuk menggunakannya untuk tahun depan. Mudah-mudahan tidak ada gejolak, tapi kalau toh pun ada gelombang baru, kita sudah siap dengan obat-obatannya. Kita masih menunggu terbitnya Emergency Use Authorization dari FDA yang diharapkan di awal Desember ini juga sudah keluar dari sana. Kita juga terus mengkaji alternatif obat-obatan lain kalau misalnya ada yang mirip dengan Molnupiravir yang bisa mengurangi risiko untuk masuk rumah sakit dari orang-orang yang terkena kasus konfirmasi. Itulah ragam informasi yang telah kami kemas untuk Anda. Dapatkan update berita pilihan setiap harinya di kanal GPR TV atau melalui sosial media gprtv.id. Saya Rosi Triastri pamit, sampai jumpa.